pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Rian Prayogi. Pada Project Citizen kali ini, kami akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat dan konsep bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Delpia dengan NIM 2027005, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan. Saya Faisal Rizky, NIM 2027103. Saya Fitriyanti, NIM 2027007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh, Prodi Agroteknologi, NIM 2027015. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, Noor Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semua dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri-ciri berpikir kefilsafatan meliputi: 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtun, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. 2. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan tersebut. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. 4. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, filosofis, ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarahkan dalam ruang publik Nusantara sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia yang dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia. Dalam penyejarah, bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa yang menjemuk paripurna, yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan parwasi. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Dan kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gema Ripah Lo Jinawi Tata Tentrem Kerja
Raharja. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag dasar filsafat negara. Artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila 1. Pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama Indonesia, sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang sila 2 yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam onaufinisme atau rasialisme. Selanjutnya, sila 3 pada Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno dikritik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia. 4. Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Dalam kuliah umum seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan tentang arti sila 5 sebagai berikut. Keadilan sosial bagi amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Soekarno. Pengertian bela negara, unsur, fungsi, dasar hukum, dan manfaat bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, bela negara bisa secara fisik dan non-fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Dasar hukum tentang bela negara.
Dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 3 dan pasal 30 ayat 1 sampai 5, serta ketetapan MPR nomor 4 Street MPR 1999 tentang garis besar haluan negara. Unsur, tujuan, dan fungsi bela negara. Unsur bela negara. Di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal menjadi unsur penting, yaitu cinta tanah air, yakin akan Pancasila, rela berkorban untuk NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan bela negara. Beberapa tujuan bela negara antara lain tujuan bela negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan bela negara untuk melestarikan budaya. Tujuan bela negara untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan bela negara untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tujuan bela negara untuk menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Fungsi bela negara. Sedangkan fungsi bela negara di antara lain adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Manfaat bela negara. Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara, yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.